Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita, dan pada hari ini tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang haid. Anak-anak Bapak, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda baligh secara umum, baik untuk anak laki-laki ataupun untuk anak perempuan. Di antara tanda-tanda baligh itu adalah yang pertama, ihtilam atau bermimpi. Kemudian haid, ini khusus bagi anak perempuan dan telah mencapai usia baligh. Minimal bagi anak perempuan 9 tahun, bagi anak laki-laki 15 tahun. Kemudian tumbuhlah bulu-bulu pada ketiak dan pada kemaluan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan khusus ini bagi anak-anak perempuan yang sudah mengalami haid atau menstruasi, yang menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, sudah baligh. Ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kaitan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini bagi anak laki-laki maupun perempuan, tapi khusus persoalan haid ini hanya dialami oleh anak perempuan. Ada beberapa hal yang dilarang dalam kaitan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi anak perempuan yang mengalami haid. Yang pertama, perempuan haid dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Makanya kita terkadang melihat ada anak perempuan atau ibu-ibu, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, karena memang dilarang, tak boleh. Tidak boleh mengerjakan sholat bagi perempuan yang sedang mengalami haid. Kalaupun mereka kerjakan, itu tidak sah. Yang pertama, dilarang mengerjakan sholat. Yang kedua, dilarang berpuasa. Maka ketika Ramadan kita lihat ada ibu-ibu, kakak-kakak, mereka tak puasa. Kenapa tak puasa? Ternyata mereka sedang mengalami apa yang disebut dengan haid. Maka perempuan haid tidak boleh berpuasa. Yang ketiga, perempuan haid tidak boleh melakukan tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, tidak boleh. Yang keempat, perempuan haid dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, tak boleh. Ketika dia dalam kondisi haid, tak boleh memegang mushaf maupun membaca Al-Quran. Lalu bagaimana Pak kalau kami menghafal mengulang-ulang? Nah, para ulama mengatakan bila membaca Al-Quran itu sebagai zikir, maka diperbolehkan, tetapi tidak dengan menyentuh mushafnya. Nah, ada dalilnya, larangan Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, di surah Al-Waqiah ayat 79. Tidak ada yang menyentuhnya, yaitu Al-Quran, kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dan yang kelima, perempuan yang sedang haid tidak boleh mereka berada di dalam masjid, beriktikaf dalam masjid, masuk ke dalam masjid, berlama-lama dalam masjid. Maka dalam pengajian-pengajian kalau ada wirid, kita lihat ini ibu-ibu kok nggak mau masuk ke dalam, ini kakak-kakak nggak masuk ke dalam, padahal di dalam masih lapang. Ternyata mereka tidak masuk. Kenapa? Nah, mereka tetap ingin mendengarkan tausiah, tetap mengikuti pengajian, tapi mereka dalam kondisi keadaan haid, maka mereka tidak masuk ke dalam masjid, karena orang yang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid untuk memuliakan. Ini merupakan kemuliaan masjid. Itulah beberapa hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid dalam kaitan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bila ada ingin bertanya, boleh
lewat WA dan boleh juga lewat GSR. Kemudian untuk memantapkan pengetahuan kamu, silakan dibuka dan dibaca bukunya masing-masing. Bila ada yang bertanya, diperbolehkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.